Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Kali ini saya dan teman saya ingin membahas tentang sistem komputer. Sebelum mulai membahas tentang sistem komputer, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok ingin memperkenalkan anggota kelompok ya. Yang pertama ada Erinda Priandini, absen 12, Nabila Sinta Dewi, absen 23, dan saya Rania Kawehana, absen 31. Nah, kita mulai dari pengertian sistem komputer dulu ya. Pengertian sistem komputer yaitu gabungan dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan sumber daya manusia brainware yang bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Hardware. Pengertian hardware yaitu semua jenis komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Jenis-jenis hardware dibagi menjadi 4. Yang pertama ada input device, berfungsi untuk memasukkan data atau informasi foto atau video ke komputer. Contohnya joystick, webcam, keyboard, mouse, pen, dan mikrofon. Yang kedua process device, berfungsi untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya CPU, RAM, VGA. Yang ketiga, output device, berfungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil output data. Contohnya speaker, monitor, dan printer. Yang keempat yaitu adalah storage device, berfungsi sebagai media penyimpanan guna untuk menyimpan data-data dalam komputer. Contohnya hard disk, floppy disk, CD, DVD, dan flash disk. Contoh hardware dan fungsinya yaitu casing untuk melindungi bagian dalam komputer, motherboard, papan sirkuit utama sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Yang ketiga ada prosesor, pemroses data dari komputer. Brainware. Pengertian dari brainware adalah manusia yang menggunakan, mengoperasikan, atau memakai perangkat komputer. Tingkatan dari brainware terdiri atas sistem analisis, programmer, administrator, dan operator. Fungsi dari brainware: 1. Sistem analisis, orang yang melakukan rancangan analisa sistem. 2. Programmer, membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi dan menjaga keamanan dari sebuah sistem komputer. 3. Administrator, mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer maupun jaringan dalam perusahaan. 4. Operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Bagian-bagian dari brainware: pertama, operator komputer. Kedua, teknisi. 3, trainer. 4, konsultan. Kelima, project manager. Keenam, programmer. Jenis-jenis brainware: 1. Programmer, bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program-program yang dapat mendukung sistem komputer yang akan atau telah dirancang. 2. Operator komputer, bertujuan untuk mengoperasikan suatu sistem operasi atau program yang ada di dalam komputer. 3. Teknisi, bertujuan untuk merawat atau memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering terjadi pada komputer. 4. Konsultan, memiliki pengetahuan di bidang komputerisasi sebagai penasihat yang handal. 5. Trainer, mempunyai pengetahuan, ilmu, dan keahlian yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan. 6. Project manager, pemimpin proyek dalam suatu bisnis penting sebagai untuk pengendalian dan pengawasan. 7. Graphic designer, seorang brainware yang berpengetahuan skill di dunia desain grafis dalam hal membuat suatu objek grafis atau animasi. Contoh brainware: pertama, network, adalah seseorang, individu, organisasi yang akan menggunakan menjelajah internet untuk mencari suatu informasi. 2. IDP departemen atau Electronic Data Processing Department, unit yang bertanggung jawab mengolah dan memproses data menggunakan teknologi komputer untuk menghasilkan laporan dan mendukung pengambilan keputusan. 3. Network system, sekumpulan komputer dan perangkat yang terhubung untuk berbagi sumber daya dan data. Nah, selanjutnya ada software. Software yaitu program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer atau user dengan perangkat keras. Bagian-bagian software yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application. Yang ketiga, perangkat lunak bahasa pemrograman atau language program. Yang keempat ada perangkat lunak menangani kinerja komputer atau utility. Contoh perangkat lunak ada beberapa macam. Yang pertama sistem. Sistem yang pertama ada DOS, Windows, Unix, Linux, dan macOS.
Untuk contoh aplikasi, ada sistem pengolah kata atau Microsoft Word, pengolah angka Microsoft Excel, pengolah grafis seperti Microsoft Publisher, Corel Draw, Windows Paint, Windows Movie Maker, Windows Media Player. Ada pembuat presentasi Microsoft PowerPoint, program aplikasi data atau database, program aplikasi internet seperti Chrome atau Fireworks. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa mesin tingkat rendah, bahasa mesin tingkat sedang, bahasa mesin tingkat tinggi, dan bahasa website. Penanganan kinerja pada perangkat lunak yang pertama ada utility internal seperti Windows Backup, utility eksternal, antivirus, connectivity, compressed data, dan cleaning system. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.